Halo semuanya, selamat pagi Pak Geri dan semua penonton. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah tradisi lokal bernama Tedak Sinten dan hubungannya dengan sakramen inisiasi di Gereja Katolik. Kita akan menjelaskan mengenai apa itu budaya Tedak Sinten, bagaimana Tedak Sinten dilaksanakan, apa itu baptis, krisma, dan ekaristi, serta apa hubungan ketiga sakramen inisiasi tersebut dengan tradisi lokal Tedak Sinten di Yogyakarta. Mari kita dengar. Tetapi sebelum itu, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama ada saya, Kaden James Surijata, kemudian ada Adrian Rafael Towesian, Jason Oliver Gunawan, Nicodemus Kenji Pranaya, dan Reynard Lucas. Pertama, apa itu Tedak Sinten? Tedak Sinten dalam bahasa Indonesia berarti turun tanah atau menginjak bumi. Ini adalah sebuah tradisi yang berasal dari Yogyakarta dan merupakan upacara yang dilakukan ketika seorang bayi berusia sekitar 7 atau 8 bulan, ketika bayi mulai belajar duduk atau berdiri. Tujuan utama dari upacara ini adalah untuk memperkenalkan bayi kepada bumi sebagai tempat kehidupannya, memohon keselamatan dan kemakmuran agar anak menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan sukses dalam menjalani kehidupan. Tradisi Tedak Sinten ini sebenarnya cukup mirip dengan sakramen baptis, di mana mereka diperkenalkan dengan dunia dan tradisi ini dibuat sebagai bentuk permulaan dari mereka masuk ke dalam budaya atau struktur sosial yang baru. Kemudian, bagaimana Tedak Sinten dilaksanakan? Ada beberapa langkah-langkah dalam Tedak Sinten, yaitu pertama, bayi yang menginjak 7 wadah berisi jadah atau ketan berwarna sebagai simbol perjalanan hidup. Selanjutnya, mereka naik tangga tebu sebagai harapan untuk meraih cita-cita. Selanjutnya, mereka memilih benda sebagai pertanda minat dan bakat, lalu dimandikan dengan air kembang setaman sebagai pembersihan dan harapan harum nama. Kemudian, mereka dihujani udik-udikan yang berisi uang, beras, dan bunga sebagai harapan rezeki dan kedermawaan. Terakhir, diakhiri dengan kenduri atau syukuran bersama keluarga dan komunitas. Jadi setelah yang kita lihat, Tedak Sinten ini memiliki beberapa tahap, beberapa langkah-langkah yang menunjukkan tradisi ini sebagai bentuk permulaan kehidupan seorang bayi atau inisiasi seseorang bayi untuk masuk ke dunia. Apa itu baptis? Baptis adalah Katolik itu seperti pintu masuk utama yang menjadi seorang Katolik dan melalui hidup sebagai pengikut Kristus. Saat dibaptis dengan air dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dosa-dosa kita dibersihkan, terutama dosa warisan dari manusia pertama. Kita seperti dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah dan menjadi bagian dari keluarga besar Gereja Katolik. Baptis juga memberikan tanda rohani yang kekal dalam diri kita, yang membuat kita berbeda dan dipanggil untuk mengikuti Yesus. Jadi baptis itu penting sekali sebagai awal dari perjalanan imam seorang Katolik. Selanjutnya adalah apa itu krisma? Sakramen krisma ini dapat disebut sebagai pengungkapan atau penguatan. Penguatan merupakan terjemahan dari kata Latin confirmation. Krisma dalam konteks agama Kristen adalah sakramen penguatan atau pengungkapan yang dilakukan setelah pembaptisan. Dalam Gereja Katolik, sakramen krisma dipandang sebagai sakramen yang menguatkan dan mematangkan rahmat baptisan melalui pengurapan dengan minyak krisma yang diberkati oleh uskup dan penumpangan tangan umat yang telah dibaptis dianugerahi secara khusus dengan Roh Kudus. Apa itu ekaristi? Ekaristi bisa disebut perjamuan kudus atau misa, adalah sakramen yang merayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam Gereja Katolik, ekaristi melibatkan transubstansiasi atau roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darah Kristus. Perayaan ini dianggap sebagai sumber rahmat dan pertumbuhan iman bagi umat Kristen dan Katolik.
Tad-hak sintes dan baptis. Tad-hak sintes dan baptis memiliki hubungan dalam hal fungsi, makna simbolis, dan nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Tradisi hendak sintes dan sakramen baptis memiliki kesamaan dengan upacara inisiasi yang menandakan awal perjalanan hidup baru dengan seorang anak. Hendak sintes dalam konteks sosial budaya Jawa dan baptis dalam konteks spiritualitas religius Katolik, kedua melibatkan simbol penyucian air, mengandalkan kepada komunitas serta doa dan harapan dari keluarga dan lingkungan. Meskipun berasal dari sistem kepercayaan yang beda, kedua tradisi ini mencerminkan nilai universal, dapat pentingnya mempersiapkan dan menyambut seorang anak yang perjalanan hidup dengan nilai bimbingan dan makna mendalam. Jadi apa sih hubungan Tedaksiten dengan Ekaristi? Jadi hubungannya adalah saat Tedaksiten, keluarga dan tetangga makan bersama, yang juga disebut kenduri, sebagai tanda terima kasih atas lahirnya bayi dan harapan baik ke depan, sekaligus makin akrab. Mirip dengan itu, dalam Ekaristi, umat Katolik makan roti dan anggur yang istimewa sebagai tanda syukur atas pengorbanan Yesus. Dan ini membuat mereka semakin bersatu dalam kepercayaan mereka. Jadi intinya, keduanya sama-sama punya acara makan bersama yang bikin orang bersyukur dan makin dekat satu sama lain. Selanjutnya, Tedaksiten dengan Krisma, apakah hubungannya? Tradisi Tedaksiten dan sakramen Krisma memiliki hubungan dalam hal peneguhan identitas dan harapan masa depan. Tedaksiten menegaskan kesiapan anak menghadapi kehidupan dengan nilai-nilai luhur, bimbingan orang tua, dan simbol perjuangan. Sementara Krisma menandai kedewasaan iman dan kesiapan individu untuk menjalani hidup Kristen secara lebih mandiri dan bertanggung jawab. Keduanya merupakan bentuk peneguhan karakter dan dukungan moral dari komunitas terhadap perkembangan pribadi seseorang. Terakhir, mari kita kembali lagi merefleksikan apa yang kita telah dengar. Setelah melakukan banyak penelitian dan melihat banyak informasi dan berdasarkan diskusi kelompok, kita semua telah sadar bahwa sakramen Krisma, Baptis, dan Ekaristi, sakramen inisiasi ini, tidak hanya berada atau eksis di agama Katolik, namun juga ada di berbagai tradisi lokal. Contohnya yang kita jelaskan di Tedaksiten. Setiap budaya memiliki caranya sendiri dalam menandai perjalanan hidup manusia. Contohnya dalam tradisi Jawa, Tedaksiten adalah salah satu upacara penting yang merayakan momen seorang anak mulai belajar. Sama mungkin seperti dengan baptis, di mana anak itu dimasukkan ke dunia, diperkenalkan gitu. Dimasukkan ke budaya yang baru, menjadi bagian dari sebuah komunitas. Upacara ini bukan sekedar tradisi turun-menurun, tetapi sebuah simbol bahwa anak mulai memasuki dunia yang nyata, siap menapaki kehidupan dengan harapan, doa, dan perlindungan dari leluhur dan Tuhan. Ini adalah salah satu tradisi Jawa yang ada korelasi dengan Krisma, Baptis, dan juga Ekaristi. Oleh karena itu, tradisi Tedaksiten merupakan tradisi yang cukup pas untuk kita gunakan dalam tugas ini. Itu saja apa yang kita bisa sampaikan di video ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton dan kepada Pak Gary. Semoga informasi yang bisa didapatkan lewat video ini dapat betul bermanfaat dan memberikan pencerahan baru bagi semua penonton. Sekali lagi, terima kasih.